Siapa yang nggak kenal dengan sepatu New Balance? Apalagi dengan seri 574 yang menjadi seri paling diminati sepanjang masa. Steve Jobs, Kanye West, dan Barack Obama pernah menjadikan New Balance sepatu daily mereka. Walaupun namanya besar dan dipakai sama orang-orang terkenal, pada awalnya New Balance ini nggak mau manfaatin nama-nama besar tersebut buat strategi marketing seperti yang diterapkan brand-brand lainnya. Hal ini mereka lakukan karena pengen orang-orang milih dan pakai produk mereka semata-mata karena kualitas dan fungsinya, bukan dipilih karena dipakai sama orang-orang terkenal. Kalau dianalogikan dengan sebuah subscriber, user New Balance ini bisa dibilang organik, alias gak beli subscriber atau melakukan endorsement. Strategi ini berhasil membuat New Balance memiliki para customer loyalnya sendiri. Kualitas produk New Balance udah terbukti dan jadi pilihan orang-orang bahkan dari tahun 1906, waktu mereka masih jadi perusahaan penyedia art support bernama New Balance Art Support Company. Riley, sang pendiri, memutuskan untuk membuat produk art support karena kekagumannya pada kaki ayam yang punya struktur kaki unik yang membuat mereka punya keseimbangan yang baik. Setelah itu, Riley mulai mempelajari dan mendalami struktur kaki ayam yang kemudian dia terapkan dalam pembuatan art supportnya. Dia membuat produk art supportnya sefleksibel mungkin dengan 3 titik support yang menirukan 3 ceker di kaki ayam. Bahkan, Riley menyimpan kaki ayam di meja kantornya untuk menjelaskan dan menunjukkan ke customernya kalau 3 ceker di kaki ayam jadi alasan kenapa ayam punya keseimbangan yang sempurna. Saking berkualitas dan terpercayanya produk New Balance Art Support ini, mereka bisa selamat dan juga bisa melewati masa Great Depression pasca Perang Dunia Pertama di Amerika Serikat. Hal ini karena orang-orang percaya sama kualitas produk mereka yang membuat produk New Balance Art Support tetap dibeli walaupun keadaan ekonomi waktu itu lagi sulit. Selama bertahun-tahun itu, New Balance emang sudah terkenal, tapi bukan sebagai brand sneakers. Karena selama Riley masih menjadi pemilik New Balance, dia lebih fokus membuat produk art support. Walaupun di tahun 1938 mereka sudah pernah membuat sepatu lari, tenis, tinju, dan baseball. Sampai akhirnya pada tahun 1956, New Balance dijual ke Elanor dan Paul Kidd. Setelah dimiliki oleh mereka, New Balance baru deh mulai fokus ngeluarin produk-produk sneakers. Pada tahun 1960, banyak atlet muda yang sebelumnya sudah pakai produk art support New Balance datang dan minta ke Elanor dan juga Paul untuk bikin sepatu yang disesuaikan sama kaki mereka. Akhirnya, karena permintaan itu, New Balance mengeluarkan produk Trackster. New Balance Trackster jadi sepatu lari dengan sole ripple pertama di dunia. Lalu, sneakers itu bisa dipesan dengan kelebaran yang berbeda-beda untuk menyesuaikan dengan kaki pelari sesuai permintaan mereka. Karena inovasinya itu, selain jadi pilihan atlet-atlet muda, Trackster juga langsung jadi pilihan sepatu lari untuk sekolah-sekolah dan kampus-kampus di sana. Walaupun waktu itu nama New Balance sudah terkenal dengan produk-produk berkualitasnya, di Boston, kebesaran nama New Balance kayak sekarang ini baru bermula waktu Jim Davis ngebeli New Balance di tahun 1972. Davis yang melihat tren lari booming tahun 70-an di Amerika Serikat, merasa kalau ini waktu yang pas buat New Balance mengeluarkan lebih banyak lagi sneakers lari untuk para customernya, dan menggait customer-customer baru yang kebanyakan ngikutin tren tersebut. Di tahun 1976, kebesaran nama New Balance mulai merambah secara global. Hal ini berkat sneakers series 320 mereka. Sneakers New Balance 320 ini dinobatkan oleh Runner's World Magazine sebagai sepatu lari nomor 1 di pasar pada waktu itu. Runner's World Magazine bilang kalau New Balance 320 adalah sneakers sempurna yang cocok untuk para pelari awam sampai pelari olimpiade. Saking percaya dan bangganya New Balance sama kualitas mereka, mereka punya sebuah prinsip dan filosofi. Endorsed by no one. Mereka pengen orang-orang beli produk mereka karena kualitas dan fungsinya, bukan karena dipakai sama public figure. Mereka bahkan lebih milih buat ngeluarin uang buat research, biar bisa terus mengembangkan kualitas produk mereka ketimbang harus bayar public figure cuma buat iklanin sneakers mereka.
Karena pemahamannya itu, New Balance bahkan pernah bikin campaign iklan yang melibatkan orang-orang tua yang hipster dan kelihatan keren daripada atlet sebagai bintang iklan mereka. Untuk menunjukkan, selain berkualitas, produk mereka juga kelihatan keren walaupun dipakai sama orang tua. Mereka terus memakai filosofi dan ideologi itu sampai tahun 1990. Di tahun 1990, mereka mutusin untuk mengontrak James Worthy, salah satu bintang LA Lakers dan NBA. Tapi sayang, nggak berlangsung lama setelah dikontrak, Worthy tersandung skandal setelah kedapatan sedang memakai jasa seorang wanita malam. Karena nggak mau image-nya rusak, New Balance akhirnya memutuskan untuk memutus kontrak dengan James Worthy. Setelah kegagalan sponsorship itu, New Balance mutusin buat balik lagi ke filosofi endorsed by no one-nya. Tapi, seiring berjalannya waktu, New Balance punya ambisi buat bisa bersaing sama dua brand sneakers top dunia saat itu. Siapa lagi kalau bukan Nike dan Adidas. Mereka merasa salah satu cara buat bisa bersaing dengan mereka adalah dengan pakai strategi sponsorship. Akhirnya, di tahun 2009, mereka mutusin buat melepas filosofi dan ideologi endorsed by no one yang mereka banggain itu. Mereka mulai mengontrak beberapa atlet kayak pemain baseball Miguel Cabrera dan Curtis Granderson, pemain basket Matt Bonner, bahkan sampai model kayak Heidi Klum. Di tahun 2019, New Balance juga kembali mengadain kontrak sponsorship sama NBA Finals MVP Kawhi Leonard. Selain di dunia basket, demi ambisinya itu, New Balance juga merambah ke dunia olahraga lain seperti sepak bola, tenis, baseball, dan lain-lain. Agak disayangin ya, padahal dengan filosofi endorsed by no one-nya itu, New Balance udah bisa segede ini. Pada zaman sekarang, popularitas New Balance sudah bisa dibilang mampu menyaingi Nike, Adidas, dan yang lainnya. Walaupun sekarang mereka udah nggak menggunakan prinsip endorsed by no one-nya. Mereka tetap punya customer loyal sendiri yang udah setia dari zaman dulu. Dan kita harus tetap mengapresiasi usaha mereka, di mana mereka bisa lahir dan besar walaupun sempat tidak meminta orang lain untuk mempromosikan sepatu mereka. Sebuah langkah fenomenal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh brand sepatu lain. Endorsed by no one.